pemimpin RI 1 yang paket komplit. Satu, kecerdasan, kedua, kematangan dalam berpikir, ketiga, sosialnya tinggi, dermawan. Itu yang belum ada. Kedepan yang saya inginkan untuk RI 1, KDM yang terdepan, KDM yang kita mau, dan bukan dari pribadi tapi dari semua orang sangat mensupport KDM. Semoga Allah mengabulkan KDM menjadi RI 1 di negeri ini. Amin. Ini yang membuat saya tiap hari ya, itu berlinang air mata saya, bener-bener saya nggak bohong. Tiap hari itu saya lihat, saya ingin tahu gebrakan apa lagi nih selanjutnya, apa yang dikerjakan. Nah, saya lihat dan saya tahu ya, ini beliau ini punya kemampuan finansial pribadi itu tidak seperti yang lain-lain yang memiliki pesawat pribadi, yang memiliki rumah di banyak negara gitu kan. KDM sih menurut saya bukan suatu ekonomi yang paling tertinggi, enggak sih gitu ya. Ibaratnya dia mampu, dia lumayan memiliki finansial yang kuat, tapi tidak sekuat yang lain ya, maksudnya yang seorang triliuner kan gitu, enggak. Tapi justru dari hatinya ini yang mempunyai kekayaan yang luar biasa yang tidak dimiliki, yang jarang dimiliki. Boleh dibilang saya belum lihat ya gitu, yang seorang triliuner yang mempunyai hati yang juga miliuner gitu. Terima kasih banyak untuk KDM, saya ucapkan telah menjadi gubernur Jawa Barat, mewakili dan menjadi contoh dan membawa pengaruh besar untuk pejabat-pejabat lain. Semoga sehat selalu dan ke depan saya harapkan menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya sangat-sangat mendukung program KDM. Dan satu lagi, kenapa saya intens sekali ya melihat bagaimana sepak terjang beliau tiap hari itu. Saya lebih intens ke situ ya, fokus. Kenapa? Karena saya berpikir dari dulu tuh, saya berpikir aduh kapan ya punya pejabat seperti merakyat, seperti Cinta Kasih, apalagi yang saya sangat kagumi dermawannya loh. Nggak semua loh orang pejabat yang dermawannya tinggi loh, dan ada pun di sisi lain mereka banyak cerita yang nyinyir ya. Bagi saya sih dia bukan suatu pencitraan ya, karena ada beberapa orang-orang nyinyir yang tidak suka beliau, dikatakan bahwa dia pencitraan. Bagi saya bukan pencitraan ya, maaf ya, kalau bagi saya itu dia itu sama dengan mencontohkan. Karena gini loh, yang namanya pejabat kita nggak tahu kerjanya apa, tapi begitu ada beliau, dia menunjukkan ini kerjanya, dan dia berbagi itu sebenarnya itu untuk memotivasi kita semua. Yuk kita berbagi kepada orang-orang di Indonesia ini, banyak banget loh orang susah. Saya sendiri maaf ya, saya itu dari gadis itu langkah beliau ini maaf banget sebenarnya sama dengan saya gitu. Cuman saya kan nggak ngerti dunia medsos ya gitu, dan lagi karena dia juga seorang pejabat, jadi sekalian dia menyampaikan rasa cinta kasih kepada rakyat dengan kantong pribadinya gitu loh. Itu uang pribadi saya tahu dari dunia medsos dia ya, yang sangat viral, terus dia memiliki follower yang banyak. Kalau saya kan bukan seorang pejabat gitu ya, istilahnya begitu saya melihat sosok beliau, waduh, istilahnya gini, ini gue banget ya gitu loh, dia so friendly banget nih sama saya nih gitu. Jadi istilahnya saya merasa terwakilkan juga sih kalau ada sosok beliau, karena saya ingin menggebrak hal yang sama seperti beliau, tapi tidak bisa terlampaui dan ada keterbatasan untuk diri saya. Ternyata beliau bisa mampu. Jadi saya cukup bahagia sekali. Moga-moga ya saya bisa berkolaborasi dengan beliau dan saya bisa ketemu beliau, karena juga saya punya agenda dan misi-misi yang mungkin bisa dipakai dan diterapkan untuk warga atau rakyat Jawa Barat, khususnya di Jawa Barat, tapi syukur-syukur ya untuk seluruh Indonesia. Itu aja ya, mudah-mudahan saya berharap KDM bisa lebih dicintai banyak lagi kalangan, dan dijauhi dari segala bala, dijauh dari orang zolim, dan semua kita cinta sama KDM. Semoga jadi contoh semua ya untuk para pejabat ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi gini, saya kan waktu pas dia viral-viralnya ya, beliau viral-viralnya, saya melihat begini, loh
kok KDM suka masuk ke blusukan ke rumah warga gitu ya. Saya lihat dia datang sampai lihat gentong beras itu, sampai saya terenyuh gitu, air mata saya berlinang. Saya mikir begini loh, ini kok kayak saya gitu. Saya juga sama seperti itu. Bukan karena saya ini sekarang melihat beliau itu saya melakukan sama, tidak. Memang saya gadis juga seperti beliau. Gitu, itu satu. Nah, kedua, saya lihat beliau selalu dari kendaraan yang saya lihat ya di TikTok, di medsos-medsos lain, KDM tuh suka turun di mobil ngelihat kayak pedagang-pedagang kecil lewat itu langsung diberhentikan gitu loh. Ini saya sering nangis jujur ya. Semua videonya KDM itu saya ternyuh loh. Karena apa? Karena saya melihat dari seluruh yang saya kenal, baik itu sahabat, teman dan keluarga, itu saya belum menemukan orang yang yang sefrekuensi, yang ini kok gue banget ya gitu. Gue cermin sama diri gue ya, maaf ya, saya bukannya sombong, bukan maaf banget ya buat semua, karena saya merasa ini loh gitu loh, ini loh yang saya mau gitu. Saya pingin orang-orang kalau lah andai seperti saya punya teman banyak seperti beliau, betapa indahnya. Dan apabila pun ketemu kita punya teman atau punya rekanan teman pejabat ataupun pejabat seperti beliau itu lebih dari 100 orang, rasa-rasanya Indonesia ini bisa kaya loh, apalagi negara Indonesia ini negara kaya gitu. Makanya kenapa saya melihat beliau ini terjun, terus ketemu sama orang-orang kecil, tiba-tiba dia berbagi, dia membantu, dia menyekolahkan, dia membantu segala kesulitan sampai dia dan dia tidak melihat ya itu mau laki, perempuan atau anak kecil ataupun siapapun. Dan itu selalu cara saya bisa mengamati dari mata beliau, karena mata kan jendela hati ya. Pada saat dia memeluk orang susah, nenek-nenek tua, memeluk bapak-bapak susah dan anak tuh, benar-benar tuh pelukan itu bukan pelukan yang hanya pencitraan atau hanya dibuat gaya, enggak loh. Itu benar-benar dari hati yang paling dalam. Kenapa saya tahu? Karena saya tuh bisa melihat mata orang itu kan jendela hati, mata kan dicerminkan jendela hati ya. Mata adalah jendela hati, artinya dalamnya mata tuh bisa bicara gitu loh, bahwa ini orang gitu perlu saya bantu gitu loh. Mungkin saya bisa menangkap apa yang ada di hati KDM tuh gini, ampun ini orang harus saya bantu, kasihan banget nih, saya harus modalin ini. Nah itu yang terjadi pada saya selama ini, itu aja. Jadi mana ya, boleh dibilang jadi kayak saya mengaca diri saya, oh terima kasih saya ketemu orang seperti ini gitu. Walaupun saya tidak kenal ya, tapi merasa saya terwakilkan gitu. Karena apa yang dia lakukan, dia bisa meluas. Kalau saya kan hanya terbatas ya di beberapa titik atau di beberapa kota, tapi kalau beliau kan meluas, satu hari bisa beberapa tempat gitu. Dan keuangan beliau kan boleh dibilang mungkin lebih kuat ya gitu. Kalau saya keterbatasannya itu karena saya ada bagian-bagian yang mungkin serupa tapi tak sama gitu. Jadi ada agenda yang saya punya, beliau juga agendanya, tapi ada yang memang mirip, tapi ada yang memang saya sudah mengerjakan ini, KDM ternyata besoknya mengerjakan, atau KDM yang lebih dulu mengerjakan sesuatu hal yang sama seperti saya gitu. Kalau saya kan ini untuk sementara dia baru menjabat nanti tanggal kalau nggak salah akhir bulan Mei ini baru ke 100 harinya beliau menjabat jadi gubernur Jawa Barat ya. Kalau menurut saya berharap ke depannya ya bisa menjadi RI 1 lah gitu ya kalau saya. Karena apa? Ya karena tadi dia beda dari yang lain gitu. Jadi kayak ada spesial khusus yang ada di diri KDM yang tidak dipunyai pejabat-pejabat lain loh gitu. Ya secara kalau kebijakan mungkin ada yang lain, tapi kebijakan beliau luar biasa. Dia cerdas, dia luas, dia pengetahuannya luas dan dia berani ya. Saya sukanya tuh dia transparan. Nah otomatis ini yang diperlukan berarti bukan Jawa Barat aja nih, bisa meluas. Karena saya lihat di sini ada beberapa provinsi yang ingin sekali punya gubernur seperti beliau. Termasuk diri saya nih, saya juga kepingin nih di Tangerang nih gitu. Tapi kan udah dimiliki sama Pak Sony ya. Saya juga lihat Pak Sony gebrakannya sudah mulai seperti KDM gitu. Tapi tetap kembali lagi hati dan jiwa saya, frekuensi saya lebih kena ke punten ya, ke KDM gitu ya. Karena saya
membutuhkan pemimpin RI 1 yang paket komplit. Satu, kecerdasan, kedua, kematangan dalam berpikir, ketiga, sosialnya tinggi, dermawan. Itu yang belum ada. Sampai memikirkan masalah anak-anak harus bangun tidur, udah makan belum ya. Itu sampai membawa pengaruh kuat sekali loh. Luar biasa loh. Padahal kalau yang namanya kita pikir gini, namanya gubernur paling urusan dengan infrastruktur di negara Indonesia. Sementara dia bisa masuk gitu loh di dalam rumah tangga orang. Seperti anaknya yang tukang main HP, terus yang males-malesan sekolah, atau yang males makan, nonton terus, main game terus. Ternyata pengaruh daripada video beliau aja dengan berkata-kata itu bisa mempengaruhi orang banyak di seluruh Indonesia loh. Yang anaknya tadinya misalnya susah bangun bisa bangun, terus yang bangun tidur ya, yang nggak mau mandi bisa mandi, yang susah makan jadi mau makan gitu. Ini dalam arti kata, kalau yang orang yang berkata versinya lain mengatakan bahwa ini menakut-nakuti, menurut saya bukan menakut-nakuti, karena wajahnya KDM tidak menakuti. Justru mukanya tuh kalau orang Sunda bilang bodor, melucu begitu. Tapi dalam penyampaian itu yang mungkin menarik magnet ya untuk ibu-ibu yang menyodorkan, tuh lihat nih ada KDM nih, kamu harus makan nih, kamu harus bangun tidur nih, nanti ini. Ya kalau yang namanya anak kecil memang salah satu memang harus ditakuti, tapi bukan berarti menakut-nakuti secara mental ya. Kalau menakuti secara mental bukan seperti itu. Pasti pakai topeng, mengerikan, bergigi, pakai muka-muka hantu, nah itu baru. Jadi itu merusak mental anak. Kalau saya rasa itu tidak merusak. Sama sekali tidak merusak mental anak pada saat memberikan wejangan atau nasihat lewat TikTok saja, itu bisa membawa pengaruh besar gitu aja. Ini yang membuat saya tiap hari ya itu berlinang air mata saya, benar-benar saya nggak bohong. Tiap hari itu saya lihat, saya ingin tahu gebrakan apa lagi nih selanjutnya, apa yang dikerjakan. Nah saya lihat dan saya tahu ya, beliau ini punya kemampuan finansial pribadi itu tidak seperti yang lain-lain yang memiliki pesawat pribadi, yang memiliki rumah di banyak negara gitu kan. KDM sih menurut saya bukan suatu ekonomi yang paling penting, enggak sih gitu ya. Ibaratnya dia mampu, dia lumayan memiliki finansial yang kuat, tapi tidak sekuat yang lain ya, maksudnya yang seorang triliuner kan gitu, enggak. Tapi justru dari hatinya ini yang mempunyai kekayaan yang luar biasa, yang tidak dimiliki, yang jarang dimiliki. Boleh dibilang saya belum lihat ya gitu, yang seorang triliuner yang mempunyai hati yang juga miliuner gitu. Bayangkan aja loh, setiap dia ketemu ngasih nggak kecil ya, mungkin sekelas-kelas orang ngasih 100-200, dia bisa tiba-tiba ada harus disekolahkan, dia mampu kan ngasih 10 juta, 9 juta, 3 juta untuk menyekolahkan anaknya. Tiba-tiba ada ketemu di mana, oh ya ini buat usaha, saya kasih buat modal ya 1,5 juta, 2 juta, 3 juta. Itu kan bukan satu orang yang dia bantu. Dan inilah yang tidak dipunyai, yang saya belum melihat ada orang-orang besar triliuner yang seperti beliau. Kedepan yang saya inginkan untuk RI 1, KDM yang terdepan, KDM yang kita mau, dan bukan dari pribadi tapi dari semua orang sangat mensupport KDM. Semoga Allah mengabulkan KDM menjadi RI 1 di negeri ini. Amin. Yang saya inginkan ke depan, KDM yang saya inginkan, saya support menjadi Presiden Republik Indonesia yang sangat langka yang saya tahu saya dapatkan. Amin. Semoga ya jadi presiden.